بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah yang mencukupkan rezeki bagi seluruh makhluknya. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada manusia yang terpilih sebagai Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila qiyamis saah. Salawat dan salam juga semoga Allah curahkan kepada keluarga beliau yang setia, seluruh sahabat yang senantiasa membela beliau, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita membaca doa Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga hujan yang turun ini hujan yang bermanfaat, hujan yang menjadi kebahagiaan bagi makhluk-makhluk Allah, bagi tumbuhan, bagi makhluk yang melata, bagi kita semua insyaallah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua mendapatkan keistiqomahan. Yang namanya seorang itu kalau sudah senang ngaji, hujan pun insyaallah relatif terabas. Ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah taala, walaupun ini sudah bukan Syawal, tidak mengapa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Wa kullu amin wa antum bi khairin. Semoga senantiasa sehat setahun ke depan sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jemaah semuanya sehat? Udah pada makan malam atau belum? Masya Allah, jujur banget ya. Semoga tetap fokus ngajinya ya. Masya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah taala, ini sebagai pembuka bahwasanya kita ini sedang berada di bulan haram. Apa arti bulan haram? Bulan yang mulia, bulan yang diagungkan. Dan sebagaimana Allah berfirman, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam potongan ayat, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, hadis tentang 4 bulan haram, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, salasatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurutan. Artinya tidak ada spasi di antara mereka, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzulqa'dah itu dimulai kemarin pada tanggal 10 apa? 10 Mei dan akan berakhir nanti 30 Muharram atau akhir Muharram ya, pada tanggal 6 Agustus 2024. Jadi ada 88 hari. Semua hari itu adalah hari-hari yang harus dimuliakan. Tidak boleh bermaksiat di dalamnya. Karena maksiat di dalam bulan-bulan haram dosanya jauh lebih besar daripada maksiat di bulan-bulan yang lain. Pak Ustadz, berarti nek arep maksiat ning mulan liyane ora apa-apa, ya ora kena. Enggak boleh juga, cuman dosa yang dikerjakan di dalamnya jauh lebih besar.
Maka dari itu harus kita tinggalkan. Maka mari kita berusaha untuk bisa menjaga diri, ya, untuk bisa senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dosa-dosa yang dilakukan di bulan haram ini berlipat, tapi pahala yang dikerjakan dari amal-amal soleh juga berlipat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu insya Allah pengajian kita di malam ini pun pahalanya lebih besar daripada pengajian di luar bulan-bulan haram. Insya Allah banyak pahala malam ini ya. Kenapa? Posisi juga hujan. Tentunya kan cobaannya lebih besar, Pak. Karena disebutkan bahwasanya inna idomal jaza ma'a idomil bala. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Makanya ketika berangkat ke sini dalam keadaan hujan, sama-sama ikhlas tentunya, pahalanya lebih besar daripada ketika kajian tidak hujan sama sekali. Maka dari itu, insya Allah banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Baik jamaah, kita masuk di bab yang ke-19 dari kitab Al-Lali Al-Bahiyah Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Ini adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang kuat dalam masalah adab Islamiyah. Jadi sebenarnya buku ini buku yang spesial. Karena apa? Buku tentang adab yang dilandasi hadis-hadis yang sahih. Maka ini luar biasa. Baik, adab berbicara ada 10 adab. Ada 10 etika. Yang pertama, Allah tatakallama illa bil khair wa illa faskut. Berbicara yang baik, kalau tidak maka diam. Ya. Berbicara yang baik, kalau tidak maka diam. Pilihannya cuma berapa? 2. Kalau mau bicara yang baik, kalau tidak bisa bicara yang baik, maka lebih baik diam. Yang pertama. Yang kedua, an tukhatiban nas ala qadri uqulihim. Berbicara sesuai akal kawan bicara. Saya tidak menyebutkan lawan, karena kalau lawan itu seolah-olah apa Pak? Musuhan. Ya. Kita katakan kawan bicara. Kalau kawan kan enak ya, ngopi bareng, ngobrol bareng, meeting bareng. Terus apa lagi? Makan bareng gitu, dan seterusnya. Jadi berbicara sesuai akal kawan bicara. Ada orang nggak bisa ngomong bahasa Inggris, kita ajak ngomong bahasa Inggris. Kasihan buat jamaah, kasihan gitu. Maksudnya nggak usah ketawa-ketawa gitu dong, kayak nyindir seorang aja. Kemudian juga misalkan nih, ada orang-orang yang mohon maaf ya, orang kampung gitu. Kita tidak perlu bicara dengan kalimat-kalimat misalkan kalimat-kalimat kampus gitu ya. Kalimat ini transliterasinya apa Pak? Potrasi. Nah itu kan jadi repot nanti malah gitu. Jadi jangan sampai mengajak bicara orang itu dengan kalimat-kalimat yang susah. Kalau bisa kita menyesuaikan bahasa mereka. Selanjutnya yang ketiga, i'adatul hadisi wa tikraruhu idza taja ila dalik. Mengulangi
ucapan jika dibutuhkan. Kadang apa Pak? Nggak dengar. Gimana Pak? Kadang dengar tapi tidak paham. Dengar, paham, tapi masih ragu. Masih apa? Ragu. Ya. Maka perlu mengulang ucapan. Perlu mengulang ucapan. Ingat, kalau perlu. Kalau tidak perlu maka tidak dilakukan. Seperti itu. Apalagi sama orang sepuh jamaah ya. Orang sepuh barangkali mohon maaf, mungkin sudah mulai menurun kemampuan pendengarannya, sudah mulai menurun kemampuan mencerna ya dari akalnya. Maka kita harus berusaha untuk mengulang agar benar-benar difahami. Atau berbicara dengan anak kecil. Anak kecil ini kan kadar pemahamannya belum sepaham kita, maka kita perlu mengulang-ulang ucapan. Ahmad, sini boleh. Baik, sekarang yang keempat, laftu nazaril mukhatab, menarik perhatian kawan bicara. Menarik perhatian kawan bicara. Wajadbun tibahihi, dan meraih perhatiannya. Bagaimana dia bisa perhatian dengan apa yang akan kami sampaikan. Lah bagaimana caranya? Antori kitor hisual, yaitu dengan cara menyampaikan tanya jawab. Menyampaikan tanya jawab. Bisa dengan bertanya dengan mereka walaupun kita sudah tahu jawabannya. Kemudian yang kelima, alla yuzakkiyal mutakallimu nafsahu. Tidak ini Pak Juan King orang ngalam-ngalam sama Dewi, bahasa Indonesia apa kira-kira? Iya, tidak membanggakan diri. Ini tidak boleh ya. Tidak merekomendasikan diri, kemudian menyebutkan aku kuwi loh. Nah, seterusnya seperti itu ya. Yang keenam, ini masih kaitannya dengan yang kelima, illa idza tuhima zulman. Boleh menyebutkan kebaikan diri. Boleh menyebutkan kebaikan diri ketika dituduh berbuat zalim. Ketika dituduh berbuat zalim, boleh. Wahtaja ila tazkiyati nafsihi, atau ketika dia butuh untuk membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan tersebut. Fala ba'sa bih, maka tidak mengapa. Jadi hukum asal tidak boleh membangga-banggakan diri, ngalem-ngalem awake dhewe iki ra entuk. Tidak boleh menyebutkan kebaikan-kebaikan diri. Kecuali kalau memang kita ini dituduh berbuat zalim, ya. Atau kita memang dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Maka kita boleh membersihkan kita dari tuduhan-tuduhan tersebut. Bahasanya apa? Memperbaiki nama kita. Kemudian selanjutnya yang ke-7, an yutahhira lisanahu minal fahsyi,
wal bada'ati walau mazihan. Membersihkan lisannya dari perkataan buruk. Dan menyakitkan walau tujuannya bercanda. Ini mohon maaf ya. Karena kan zaman sekarang masih viral bercanda gitu, nggak boleh ya. Ini anak-anak SD itu nggak tahu dari mana mereka tahu. Ustadz aja sampai nggak tahu tapi kok seragam gitu ya. Jangan ya seperti itu. Saya juga nggak tahu. Oke, yang ke-8, tarkul jidali wal mira. Meninggalkan debat kusir. Bagaimana penjelasannya kita lihat setelah pariwara berikut ya. Yang ke-9, ada mutta'ali 'alan nasi fil khitab. Ini hampir sama seperti yang ke-5 dan ke-6 ya. Tidak merasa tinggi dibanding kawan bicara. Tidak merasa tinggi dari kawan bicara. Apapun alasannya, entah lebih inilah, lebih itulah, tidak boleh merasa lebih tinggi. Kalau merasa tinggi badannya gimana? Gitu ya. Di sini maksudnya adalah merasa tinggi dari besar, berbangga atau bersombong-sombong ria begitu ya. Yang ke-10 yang terakhir, ada muttanabuzi bil alqab, tidak memanggil dengan telahan-telahan yang buruk. Misalkan namanya siapa, dipanggilnya siapa. Namanya bagus-bagus, dipanggilnya jadi tidak bagus. Baik jemaah, kita masuk di pembahasan yang pertama. Apa tadi yang pertama? Ya, berbicara yang baik. Kalau tidak maka diam. Ikhwah, khususnya kita ketika ketemu sama orang lain, itu kan kita nggak tahu karakter dia, ya kan? Bisa jadi dia tersinggungan, bisa jadi dia itu orang yang nek bahasa itu nak kena senggol. Nek wes kesenggol angel kelalene. Nek wes kesenggol angel rukune gitu ya. Maka lebih baik ya kalau mau ngomong yang baik, kalau enggak mending diam. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah," siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik, aul yasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu benar-benar memperhatikan hadis ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengaitkan. Apa arti mengaitkan? Menghubungkan. Kalau bahasa sekarangnya mungkin mengkolerasikan ya. Bahwasanya siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maka ucapan seseorang itu sebagai tolak ukur tingkat keimanannya. Makanya seperti apa kita berbicara, sebetulnya seperti itulah keadaan iman kita. Seperti apa yang keluar dari lisan kita, itulah kedudukan kita sebenarnya.
Dan sering diungkapkan bahwasanya umumnya lisan itu akan mewakili keadaan hati. Jamaah tahu ceret? Apa itu ceret? Teko. Teko itu kalau dalamnya es batu, ya es batu lah gitu ya. Ya keluarnya dingin. Kalau dalamnya teh, keluarnya juga teh gitu. Kalau dalamnya susu, ya keluarnya susu. Dalamnya cyanida, ya keluarnya cyanida. Maka dari itu kalau kita mau ngomong, hati-hati sekali. Dan betapa banyak orang itu yang terpeleset ke neraka itu karena lisannya. Padahal dia tidak mengira bahwasanya dia akan mendapatkan dosa dari ucapannya tersebut. Maka kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk di adab yang kedua, yaitu adalah antu khatiban nasa ala qadri uqulihim. Engkau mengajak bicara orang lain sesuai dengan kemampuan akal mereka. Jadi kalau kita mau ngomong sama orang lain, kita harus benar-benar memahami bagaimana kira-kira daya cernanya dia. Makanya ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma anta bimuhaddisin qauman hadisan." Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan satu pembicaraan la tablughu uquluhum, yang tidak dapat dicerna oleh akal mereka, illa kana li ba'dihim fitnah, melainkan hal itu akan menjadikan fitnah pada sebagian mereka. Ini merupakan hadis yang sahih mauquf riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu yang itu tidak bisa dipahami oleh orang lain, bukan kebaikan yang kita dapatkan, justru adanya fitnah ataupun ujian ataupun cobaan ataupun masalah yang timbul. Maka tidak semua ucapan itu boleh diucapkan. Kemudian yang kedua, tidak semua ucapan yang boleh diucapkan itu boleh diucapkan kepada semua orang. Tidak semua ucapan yang boleh kita ucapkan kepada semua orang boleh kita ucapkan di semua waktu. Kalau dilanjut luar biasa. Selain waktu apa? Tempat. Selain tempat apa? Keadaan. Maka kembali kepada poin yang pertama, kalau kita mau bicara, bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa lebih baik diam. Lebih baik kita menyesal karena tadi kok saya nggak berbicara ya, daripada kita menyesal kok tadi saya berbicara dengan ucapan ini ya, gelok saya, nariknya lagi sulit. Lebih baik apa? Iya ya, tadi kok saya nggak ngomong ini ya, gelok saya. Itu masih mending daripada kita gelok saya tadi ngomong seperti ini, gelok tadi saya posting seperti ini. Kenapa? Zaman sekarang postingan mungkin bisa dihapus, tapi kalau udah di screenshot gimana? Repot. Ya. Maka dari itu kalau kita mau berbicara sama orang, maka berbicaralah sesuai dengan akal mereka. Ngomong sama anak kecil, kadang kita perlu menyesuaikan mereka. Ngomong sama istri, kita harus menyesuaikan istri. Ngomong sama orang tua, kita harus menyesuaikan orang tua. Jadi seni berbicara, kalau bahasa sekarang berarti skill of public speaking, itu harus benar-benar kita latih. Tidak boleh kita ngomong itu seperti ini terus, nggak boleh. Ya. Ada kalanya kita perlu merubah gaya bicara kita. Kenapa ya ikhwah? Ya. Antara mematahkan hati dengan menjaga hati, itu hanya ada satu hal, yaitu adalah cara. Mungkin ucapannya sebetulnya maksudnya sama. Kita mau nyampaikan ini. Kalau caranya salah, orang bisa tersakiti hatinya. Tapi kalau caranya benar, Masya Allah,
orang ini akan tersentuh hatinya. Oleh karena itu kadang kalau kita mau ngomong, kita harus benar-benar memperhatikan karakter orang yang sedang kita ajak bicara. Termasuk bicara sama istri, tolong ya, komunikasi antara suami istri ini harus selalu dibangun. Usahakan kita ngobrol sama pasangan kita setiap malam sebelum tidur kah, ya, atau setiap akhir pekan gitu ya. Kasih dia waktu untuk ngomong. Dan kita pun berusaha menjadi pendengar yang baik. Walaupun kadang ngomongnya diulang-ulang terus nggak apa-apa, sabar gitu ya. Seperti itu. Baik, itu adalah yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah i'adatul hadisi wa tikraruhu idza ihtaja ila dzalik. Mengulangi ucapan, bahkan boleh mengulanginya beberapa kali kalau memang dibutuhkan pengulangan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu kana idza takallama bi kalimatin, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara dengan suatu kalimat, a'adaha salasan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya 3 kali, hatta tufhama anhu, sehingga apa yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipahami, dapat dimengerti. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim, dan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi satu kaum dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada mereka, sallama alaihim salasan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam tersebut 3 kali. Mari kita bahas tentang syarahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, yang bagi lil mutakallim an yukalliman nasa ala qadri uqulihim. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya, bahwasanya hendaknya seorang itu ketika mengucapkan satu ucapan, maka harus memperhatikan kemampuan mereka dalam mencerna ucapan. Makanya kalau kemudian kita melihat kok belum difahami, boleh diulang. Mungkin dia belum dengar tadi yang pertama, atau dia sudah dengar tapi belum paham, atau dia sudah dengar dan sudah paham tapi masih ada keraguan. Oleh karena itu perlu sekali untuk diulang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun dengan nasihat. Nasihat itu kadang perlu diulang dengan memperhatikan keadaan yang tepat. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika berucap, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengulang-ulang ucapannya. Tapi ingat jamaah, ini kalau memang ada keperluan, ya, ada kebutuhan. Kalau memang sudah tidak ada kebutuhan, maka tidak perlu diulang-ulang. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, perlunya mengulangi ucapan. Jadi jangan mudah marah, jangan mudah ngambek, jangan mudah emosi. Hanya karena ngomong sekali belum dipahami, kita marah. Atau sudah ngomong 2 kali, kita marah. Tidak, ya. Kita terkadang perlu mengulang-ulang ucapan. Apalagi tadi kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang dia dekat dengan kita. Kenapa jamaah? Intensitas kita bertemu dengan mereka itu sangat sering. Sehingga apa ya? Kalau kita kemudian sedikit-sedikit marah, yang ada bukannya ketenangan, yang ada bukannya kenyamanan, yang ada justru malah kegersangan. Oleh karena itu, memahami mereka atau memahamkan mereka tentu dituntut lebih sabar lagi. Jadi terkadang perlu mengucap apa yang kita ucapkan itu berkali-kali, dan usahakan juga dengan kalimat-kalimat yang santun. Jemaah, kalau misalkan orang tua kita udah sepuh, kita sudah ngomong dia belum paham, ingat ketika kita kecil, orang tua kita sudah bilang, nah ini pulpen,
Kadang kita bilangnya ini apa? Kertas. Mungkin aja. Kita udah bilang ini apa ini botol. Kata anak kita itu air botol. Ya. Air iya. Air dalam botol gitu. Jadi harus sabar gitu ya. Makanya ketika orang tua kita kelak sudah tua, mungkin sudah mulai melemah akalnya, jangan pernah kita kemudian marah hanya karena mungkin kita sudah ngomong berkali-kali tapi orang tua kita belum mengerti. Atau kita dulu waktu kecil juga sama seperti itu. Baik jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Apa tadi yang keempat ya? Masih ingat? Ya, menarik perhatian dan berusaha untuk mengambil apa jamaah? Ya perhatian mereka ya, menarik simpati, menarik perhatian mereka, diantaranya dengan cara mengajukan pertanyaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan, ya, satu ketika beliau pernah bersabda, "Atadaruna mal muflis?" Siapakah orang yang rugi itu menurut kalian? Atau apakah kalian tahu siapakah orang yang rugi itu? Jemaah, pertanyaannya Nabi SAW sudah tahu belum orangnya? Sudah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini agar orang itu semakin perhatian. Contoh misalkan ada kegiatan kajian, mungkin ada yang mulai ngantuk. Dari yang keempat apa ya jemaah? Apa ya? Gitu ya. Yang mungkin sudah mulai pikirannya kemana gitu ya, langsung kembali lagi ke sini gitu ya. Itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, baik. Jadi yang keempat adalah bagaimana kita bisa menarik ya simpati kawan bicara dan menarik perhatian mereka, diantaranya dengan cara bertanya. Sebagaimana Rasul tadi bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang rugi itu? Maka kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang rugi di antara kami itu adalah orang yang tidak punya uang emas dan orang yang nggak punya perhiasan. Berarti orang yang mohon maaf miskin, bahasanya gitu ya. Kalimat mudahnya seperti itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan, innal muflisa min ummati, orang yang rugi dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisolatin, yaitu orang yang datang di hari kiamat dengan pahala salat. Salatnya 5 waktu, salatnya jamaah di shaf pertama katakanlah. Wasiyamin, puasanya puasa Ramadan full, nggak ada bolongnya, nggak ada yang namanya puasa mokel, tidak ada. Wazakatin, dia juga membayar zakat, baik fitrahnya maupun malnya. Wayati qad syatama hada, tetapi dia ketika datang pada hari kiamat, selain membawa pahala-pahala ibadah yang besar tersebut, dia pernah mencela si fulan. Wa qadafa hada, dan dia pernah juga menuduh orang lain melakukan perbuatan tercela. Wa akala mala hada, dan pernah makan harta yang ini dan itu. Wa safaka dama hada, dan dia pernah menumpahkan darah orang. Mohon setelah ini yang punya biasa membekam jangan langsung kemudian nggak bekam lagi. Ini kalimatnya beda. Menumpahkan darah di sini artinya apa? Membunuh. Atau suka jotos orang sampai berdarah. Kalau membekam tidak masuk ke sini. Wa daraba hada, dan pernah memukul. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Dia memang kebaikannya banyak jamaah, tetapi dengan dosa yang banyak, kezaliman yang banyak dia lakukan kepada orang lain, maka kebaikannya diberikan kepada orang lain yang dia zalim. Sampai ketika kebaikannya sudah habis, maka kemudian dosa-dosa orang yang dizaliminya akan diberikan kepada orang tersebut, sehingga setelah semuanya habis, tinggal kumpulan-kumpulan dosa, dia dilemparkan ke dalam api neraka.
wal iyadzu billah. Maka sebisa mungkin kita jangan menyakiti orang lain. Ini bukan pembenaran. Jangan sampai kemudian Ustaz katanya berdosa sama Allah itu lebih baik daripada berdosa sama orang lain. Ya, masih lebih baik gitu ya. Bukan berarti kemudian kita berdosa seenak kita, tidak seperti itu. Artinya apa jamaah? Kalau qadarullah kita kepleset, qadarullah kita melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu kepada Allah dan kita bertobat dengan taubatan nasuha, pasti Allah ampuni. Jelas. Tapi kalau kita bersalah sama orang lain, terkadang walaupun kita sudah minta maaf, maaf hanya di lisan, hati tidak pernah bisa melupakan. Ngeri nggak? Ngeri sekali. Maka dari itu jangan pernah menyakiti orang lain. Sebisa mungkin lisan kita, tangan kita, apapun yang kita miliki, kalau bisa jangan menyakiti orang lain. Kenapa? Karena orang yang paling rugi adalah orang yang datang dengan sekian banyak pahala, ternyata dosanya menzalimi orang lain juga begitu banyak. Sehingga apa? Dituntut kemudian. Jemaah pernah nggak ngisi bensin pas bensinnya itu antriannya panjang? Coba kalau nanti di hari kiamat yang antri itu adalah orang-orang yang kita zalimi. Dan dia bukan mau ngambil bensin, dia mau ngambil kebaikan kita. Ya Allah. Maka dari itu ya ikhwah, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Apalagi tadi tanda keimanan, tanda ketakwaan, tanda dari apa yang sudah kita pelajari adalah baiknya adab dan akhlak kita. Sebagaimana kita perlu berpikir apa yang harus kita ucapkan, ini baik atau tidak, maka perlakuan pun jauh lebih ditekankan. Kita mau melakukan sesuatu, pikir dulu nih, kira-kira baik nggak? Kira-kira pantas nggak? Kalau kemudian tidak, ya lebih baik kita menghindari. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Ini adalah adab yang keempat. Kita berusaha untuk jamaah mencari atau menarik perhatian mereka, diantaranya dengan tanya jawab, lebih-lebih seorang guru, ya, seorang pengajar, gitu ya. Jadi kalau bisa, bagaimana mengkondisikan kelas ini agar pembelajarannya ini menyenangkan, ya. Jangan sampai kemudian masuk kelas, kemudian keluar kelas itu kayak gimana ya? Siswanya itu kayak tidur juga ditegur gitu ya. Ini bukan menyindir sesuatu jamaah ya, tapi ini cerita secara umum gitu ya. Jangan seperti itu ya. Berusaha untuk bagaimana memperbaiki cara kita untuk menyampaikan seperti itu. Di atasnya dengan apa? Tanya jawab. Apalagi pada anak kecil, tanya jawab itu sangat efektif. Ya. Makanya kalau bisa kita yang sudah punya anak sudah mulai paham, ajarkan akidah. Di antara kitab akidah yang mudah itu adalah kitab Khud Aqidatak. Sudah diterjemahkan, cari di internet juga ada, gratis filenya gitu ya. Apa tadi? Khudh aqidatak, ambillah akidahmu. Itu bagus sekali, tanya jawab untuk anak-anak kita usia 3 tahun dan seterusnya. Baik, kita lanjut yang kelima. Adab yang kelima adalah jangan merasa jamaah suci ya. Jangan kemudian tadi ya membersihkan diri kita dengan cara menyebutkan kelebihan kita, kemudian capaian-capaian kita ini ahli ibadah, kita ini ahli apa, jangan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat ke-32, "Fala tuzakku anfusakum." Maka janganlah kalian kemudian merekomendasikan diri kalian sendiri. Ya. Maka janganlah kalian kemudian memuji diri kalian sendiri. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain, Quran surat An-Nisa ayat 49. Alam tara ilal ladzina tuzakkun. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Apakah kamu melihat atau tidakkah kamu melihat kepada orang yang memuji diri mereka sendiri?
Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang membersihkan siapapun yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka atau mereka tidak dizalimi dengan kezaliman sedikit pun. Jadi jamaah, jangan pernah kemudian kita itu merasa atau menyampaikan saya ini loh, gua, gitu kalau bahasa orang Betawinya gitu ya. Itu namanya ananiyah atau ananisme, ya. Nek udu krono aku, nah ini udah mulai harus hati-hati. Lah nek udu aku ki sapa meneh, nah, gitu ya. Oh lah nek ora ono aku ya ora Pak Dedi kae. Nah itu ya. Ini harus kita hindari, ya. Ini yang sangat berbahaya. Ya jemaah, ini nasihat bagi kita semua karena kadang kita ini kan yang suka seperti itu gitu ya. Berusaha untuk bagaimana kita ini merasa untuk apa jemaah selalu sadar diri lah ya. Karena kan Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Manusia itu paling tahu dengan dirinya sendiri. Walaupun dia sering melempar-lemparkan alasan, dia tahu sering masbuk. Ya, misalkan gitu. Walaupun tapi saya masbukkan karena saya capek. Saya masbukkan karena komatnya terlalu cepat. Ya. Saya masbukkan karena ini dan itu gitu lah. Ya selalu seperti itu. Tapi kan dia yang lebih tahu tentang dirinya sendiri, gitu kan? Ya kalau memang sudah tahu komatnya lebih cepat, ya gimana persiapan lebih cepat gitu. Ya. Jadi jangan selalu menyalahkan keadaan. Ya. Juga jangan selalu menyalahkan setan juga gitu. Ya. Kadang kita sendiri yang sudah menjadi yang ngomong jenengan loh ya. Iya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Iya. Kadang agak kesel juga sih ada berita istrinya dimutilasi, kita tanya kenapa dapat bisikan goib gitu ya. Kamunya aja yang celeneh gitu ya. Dan seterusnya gitu. Ya, kadang gitulah ya ikhwah ya. Kita tuh paling tahu tentang diri kita sendiri walaupun kita sering melempar-lemparkan alasan, melempar-lemparkan pembelaan. Baik. Sekarang yang keberapa jemaah? Yang ke-6. Baik. Gak boleh memuji diri sendiri. Tidak boleh menyebutkan kebaikan-kebaikan diri sendiri illa idza tuhima zulman wahtaja ila tazkiyati nafsihi fala ba'sa bih. Gak boleh memuji diri sendiri kecuali kalau dituduh melakukan kezaliman atau ketika dia butuh untuk mengembalikan nama baiknya, maka ini gak apa-apa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hal yang penting agar kita ini berusaha untuk tidak merekomendasikan diri sendiri ya, tidak merasa atau membanggakan kebaikan-kebaikan kita. Kecuali kalau memang kita ini dituduh, kecuali kalau kita ini memang difitnah, maka ini insya Allah hal yang tidak dilarang, hal yang tidak kemudian menjadi persoalan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah masih ingat kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ini selepas Fathu Mekah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah ke Mekah dengan kurang lebih 10.000 pasukan dan berhasil menaklukkan kota Mekah. Setelah itu kan disusul beberapa peperangan. Dan banyak sekali orang-orang yang kemudian masuk Islam. Makanya kan orang-orang yang baru masuk Islam itu ikut perang sama Nabi. Sebagian. Kemudian ada satu kejadian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menang dalam peperangan, kemudian ghanimah dibagikan. Harta rampasan perang dibagikan. Padahal yang ikut perang itu ya ada orang Madinah, ada orang Mekah. Ada orang yang selama ini membantu Rasul dengan semua yang dimiliki.
Tetapi ada orang yang baru masuk Islam, kalau kita katakan jasanya belum banyak lah gitu. Ketika harta rampasan perang dibagikan, cerdasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ada satu di antara mereka yang dikasih 100 kambing. Dan ternyata memang orang ini itu kemudian menyebarkan kepada orang-orang masuk Islam kalian, karena Muhammad ini nggak pelit. Ini saya dikasih 100 kambing. Sehingga setelah itu banyak yang masuk Islam dan seterusnya. Maka satu ketika orang-orang Madinah ini berkumpul jamaah. Kemudian mereka mulai menyebutkan satu persatu apa yang mengganjal di hati mereka. Sebagian mereka mengatakan sepertinya Nabi Muhammad sudah kembali kepada asalnya. Beliau dari Mekah, kemudian sekian tahun di Madinah, sekarang ke Mekah lagi. Sepertinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menemukan teman-teman yang mungkin bahasanya apa ya, yang dahulu memang bersama Nabi. Sampai ini berita sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak langsung menegur mereka di hadapan semua orang, tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan khusus orang-orang Madinah di satu tempat. Dan seperti biasa, namanya orang dikumpulkan, ya, itu sudah mulai muncul rasa bersalah. Kan seperti itu kan? Loh, kenapa nih? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berkhutbah, membuka ucapan beliau. Telah sampai kepadaku berita tentang ini dan ini. Kalian mengucapkan Nabi Muhammad ini sudah mulai, bahasanya apa jamaah, hatinya ini sudah berpaling, maksudnya gitu. Sudah tidak bersama orang-orang Madinah lagi. Sudah tidak bersama orang-orang Ansar lagi. Hatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kembali seperti dulu, bahasanya gitu. Sudah ketemu orang-orang yang sekampungnya gitu lah. Sahabat ini sudah mulai takut, sudah mulai sedih, sudah mulai ada yang menangis. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, wahai orang-orang Madinah, apa kalian ini nggak ridho? Mereka pulang menggandeng kambing-kambing mereka, sedangkan kalian pulang menggandeng tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyadarkan mereka, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tertuduh di sini. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan beberapa hal. Wahai ahli Madinah, wahai orang-orang Ansor, bukankah dahulu kalian tidak mengenal Islam dan aku datang mengenalkan Islam untuk kalian? Wahai orang-orang Ansor, bukankah dahulu kalian antara suku yang satu dengan suku yang lain saling bunuh-membunuh, saling musuh bermusuhan, bergenerasi-generasi, tak pernah selesai, musuh bebuyutan, banyak darah yang tertumpah. Aku datang untuk mengislahkan kalian, aku datang untuk mendamaikan kalian. Wahai orang-orang Ansor, ketahuilah, kalau sekiranya ada dua jalan, jalan yang satu, jalan yang lurus, jalan yang halus, jalan yang mulus, jalan yang mudah dilalui. Kemudian orang-orang Mekah dan sekitarnya mereka melalui jalan itu, dan kalian orang-orang Ansar melalui jalan yang terjal, melalui jalan yang sulit, melalui jalan yang sukar untuk dilewati. Tentulah aku akan milih berjalan bersama kalian. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini para sahabat banyak yang menangis sampai janggut-janggut mereka yang lebat basah dengan air mata, seperti basahnya mereka ketika wudhu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya tidak pernah melakukan hal tersebut. Itu hanya tuduhan-tuduhan semata. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan ghanimah itu untuk menguatkan iman-iman mereka yang baru masuk Islam,
untuk kemudian mensyiarkan Islam ini kepada orang lain dengan cara bahwasanya Islam ini penuh rahmah, penuh damai, penuh dengan jamaah kedermawanan dan seterusnya. Maka orang-orang Ansor pun yang ketika sudah paham, mereka meminta maaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata benar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Fathu Mekah, beliau nggak tinggal di Mekah, kembali ke Madinah. Karena pantang bagi seorang Nabi ketika sudah diusir oleh umatnya, kembali ke tempat itu tidak ada. Bahkan sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau dimakamkan di Madinah. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya kita nggak boleh untuk menyebutkan jasa-jasa kita, menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan kita, kecuali kalau kita tertuduh. Ayo, kita lanjutkan ke bahasan yang ketujuh ya. An yutahhira lisanahu minal fahsh wal bada'ah walau mazihan. Membersihkan lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang menyakitkan walaupun bercanda. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an." Bukanlah seorang mukmin yang sejati. Mungkin mukminnya mukmin KTP. Islamnya Islam KTP. Namanya ta'iyah, tapi naudzubillah karakternya 360 lebih seunduk derajat gitu ya. Berubah, berbeda dengan hakikatnya. Bukanlah seorang mukmin dia yang suka mencela. Bukanlah seorang mukmin dia yang suka melaknat. Dikit-dikit melaknat. Muga-muga. Selalu nyempatani orang gitu. Sampai batu dia kesandung muga-muga watone remuk gitu. Batu itu enggak salah gitu. Walal fahis, bukan juga seorang mukmin yang sempurna ketika dia suka mengucapkan kalimat-kalimat yang tercela, ya. Walal badi, ya, dan juga perkataan-perkataan, ya, yang tidak baik dan seterusnya. Ini jamaah ya, jadi jangan menjadi seorang yang lisannya kotor. Jadi tidak boleh berkata kotor. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, tarkul jidal wal mira, meninggalkan perdebatan yang kusir. Apalagi kita sekarang di zaman fitnah, di zaman yang mudah sekali tersebar statement-statement. Banyak ustadz-ustadz kita yang menyebutkan kalau sudah ada fitnah, tahan lisan, tahan tulisan. Kalau sudah ada kemudian yang sudah menyampaikan, biarlah itu yang menyampaikan, jangan perkeruh keadaan. Ya. Jangan perkeruh suasana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi robatil jannah liman tarokal miraa wa inkana muhiqqa." Aku jamin sebuah rumah di tepian surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan, ya, walaupun dia itu adalah seorang yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan rumah di tengah surga liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan kedustaan walaupun bercanda. Kamu baik tapi bercanda. Kamu baik tapi bohong. Nah, ini jangan seperti ini. Kamu baik tapi dalam mimpi, dan seterusnya, ya. Jangan seperti ini. Wa bi baitin fi alal jannah liman hassana khuluquhu, dan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang memperbaiki akhlaknya. Jadi surga itu Rasul ibaratkan samping, tengah, atas. Ini agar kita ini mudah memahami. Contohnya begini. Ini bukan dalam rangka menyebutkan tempat tinggal yang kurang pas, bukan ya. Tapi kalau kita rasakan tinggal di daerah-daerah pesisir itu kan panas, jamaah, betul enggak? Kemudian kalau tinggal di tengah daerah-daerah perbukitan itu kan sudah mulai adem, airnya sudah mulai jernih, tanamannya sudah mulai hijau
hijau. Sudah mulai banyak buah-buah yang enak yang tidak tumbuh di daerah-daerah sampingan, gitu ya. Kemudian naik lagi ke tempat yang tinggi, daerah pegunungan. Airnya tambah jernih, kemudian apalagi sayurnya tambah subur, udaranya tambah dingin, dan seterusnya. Surga pun demikian. Semakin ke tengah, semakin ke atas, fasilitasnya semakin mewah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di surga yang tinggi, jamaah. Baik, selanjutnya yang ke-8 sudah. Selanjutnya yang ke berapa? 9. Ada muta'ali 'alan nasi fil khitab, tidak merasa tinggi dan merendahkan kawan bicara. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Jemaah, takwa yang sesungguhnya, tawadhu yang sesungguhnya itu adalah ketika kita keluar, kita ketemu sama orang, kita tidak merasa lebih baik daripada dia. Kalau kita ketemu orang yang lebih tua, kita katakan, dia sudah sholat dulu, saya belum sholat. Ya kan? Nah kalau kemudian dia lebih tua 10 tahun, dia sudah sholat, kita masih main layangan, jemaah. Atau dan seterusnya, gitu. Main bola dan seterusnya. Kita belum sholat, gitu. Tapi kalau ketemu orang yang lebih muda, katakan pada diri kita, saya sudah mulai berdosa, kamu belum tahu dosa. Jangan sebaliknya ketemu orang yang lebih tua, dosanya oke. Sebaliknya ketemu sama yang lebih muda, bocah wingi sore kok geger. Bocah wingi sore kok kompliti wae. Apa wae. Nah, ini tidak boleh seperti ini ya. Jadi kalau kita keluar ya, dia lebih tua ya, kita katakan, apa sih yang mau kita banggakan pada diri kita? Kita ini kan ya semuanya akan meninggal. Fisik-fisik kita ini sekarang akan kemudian dimasukkan ke dalam tanah, gitu ya, dan seterusnya. Dan kita pun mohon maaf kemana-mana kan kita bawa kotoran. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyebutkan dalam satu khutbahnya, wa innallaha auha ilayya, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku, antawadhu, agar kalian punya sifat tawadhu, rendah hati, hatta la yafkhar, sehingga tidak ada yang kemudian sombong. Ahadun ala ahadin, satu orang sombong di atas orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, jangan juga seorang itu menzolimi dan menyakiti orang lain, berlebih-lebihan atau melampaui sesuatu sehingga menzolimi orang lain. Yang terakhir jamaah, yaitu adalah ada mutanabuzi bil alqab, tidak memanggil dengan telahan-telahan yang buruk. Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Janganlah kalian saling memanggil dengan celahan-celahan, dengan telahan-telahan, dengan panggilan-panggilan yang buruk. Namanya bagus-bagus Syamsul, dipanggilnya Icul. Ini jangan seperti ini jemaah. Namanya sudah bagus-bagus gitu ya. Namanya siapa? Misalkan dipanggilnya Kisut dan seterusnya. Jadi usahakan tidak seperti itu. Apalagi dengan panggilan-panggilan yang tidak baik ya. Namanya siapa fulan, dipanggilnya dengan panggilan yang tidak baik, maka ini tidak diperbolehkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruk panggilan setelah kita ini beriman, setelah kita ini Islam, setelah kita ini tahu ilmu agama, itu adalah panggilan yang buruk padahal kita sudah tahu. Ya, maka diperbaiki lagi. Terima kasih jemaah atas segala kebaikannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Qadarullah sudah jam 9 lebih 8 menit ya, maka mohon maaf sekali, tidak perlu dibuat tanya jawab. Semoga jemaah bisa sehat selalu, bisa selalu menjaga lisan kita, menjaga tulisan kita. Ingat jemaah, setiap
apa yang kita tulis dan apa yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban.